Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam mentafsirkan ayat tersebut mengatakan, yang dimaksud al-andad, membuat sekutu untuk Allah, adalah perbuatan syirik, di mana syirik sesuatu perbuatan dosa yang lebih sulit dikenali daripada semut kecil yang merayap di atas batu hitam pada malam hari yang gelap gulita, yaitu seperti ucapan, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, juga demi hidupku. Atau seperti ucapan, kalau bukan karena anjing ini tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu. Atau seperti ucapan, kalau bukan karena angsa yang di rumah ini tentu kita didatangi pencuri-pencuri tersebut. Atau seperti ucapan seseorang kepada kawan-kawannya, ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendak kamu. Atau seperti ucapan seseorang, kalaulah bukan karena Allah dan fulan, oleh karena itu janganlah anda menyertakan si fulan dalam ucapan-ucapan di atas, karena bisa menjatuhkan anda ke dalam kesyirikan. Kemudian juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka dia telah melakukan kekafiran dan kemusyrikan. Kemudian juga perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Sungguh bersumpah dalam rangka berbohong dengan menyebut nama Allah jauh lebih aku sukai daripada bersumpah untuk kejujuran tetapi menyebut nama selain Allah. Kemudian diriwayatkan dari Hudzaifah, Nabi SAW bersabda, la taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan, walakin qulu ma sya'allahu thumma sya'a fulan. Janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan juga kehendak si fulan, tetapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak si fulan. Hadis ini dikeluarkan Abi Dawud dengan sanad yang baik. Waja'an Ibrahim An-Nakhai, dan juga dari Ibrahim An-Nakhai, annahu yakrahu an yaqula a'udzu billahi wa bika wa yajuz an yaqula billahi thumma bika. Qala wa yaqul laula Allah thumma fulan wa la taqulu laula Allah wa fulan. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai bahwa ia melarang ucapan seseorang, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, tetapi ia memperbolehkan ucapan, aku berlindung kepada Allah kemudian kepada kamu, serta ucapan kalau bukan karena Allah kemudian karena si fulan, dan ia tidak memperbolehkan ucapan kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Inilah matan daripada bab fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lam. Baik, kita akan jelaskan apa yang dikehendaki oleh pengarang di sini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini pengarang ingin menjelaskan kepada kita tentang bahayanya kesyirikan. Baik itu syirkul akbar ataupun syirkul akbar, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Maka Nabi SAW sangat melarang perbuatan kesyirikan. Tentu ada alasannya. Kenapa kemudian kesyirikan itu dilarang dalam Islam? Bahkan dikategorikan dosa yang sangat besar. Bahkan sekecil-kecilnya dosa syirik, tetap dosanya lebih besar dibandingkan dosa besar. Jadi kalau orang melakukan dosa syirik walaupun kecil, lebih besar dosanya dibandingkan zina, dibandingkan khamar, dibandingkan judi, dibandingkan membunuh, dan begitu seterusnya. Itu sekecil-kecilnya kesyirikan. Bagaimana mungkin kemudian syirik yang lebih besar dibandingkan itu? Tentu lebih jauh lagi dosa yang akan diterimanya. Makanya para ulama mengatakan banyak kerusakan dan madarat yang akan ditimbulkan bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Satu, syirik ini adalah mahanatul insan, manusia merendahkan diri. Jadi para pelaku syirik ini, dia sedang menghinakan dirinya. Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan, walaqad karramna bani Adam, kami sudah muliakan anak Adam, tapi karena dia berlaku syirik, hakikatnya dia telah menghinakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tunduk kepada yang sesama makhluk dengan dia. Tunduk itu harusnya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Makanya menundukkan diri kepada makhluk Allah itu sebenarnya kehinaan.
maka syirik itu hakikatnya membawa kehinaan kepada manusia. Kemudian yang kedua, syirik ini akan mencuci otak manusia dengan perkara-perkara kebatilan dan khurafat. Karena biasanya orang yang melakukan kesyirikan itu kepalanya penuh dengan cerita-cerita khurafat. Menghayal ingin kaya, menghayal ingin sukses, menghayal ingin naik jabatan dan begitu seterusnya. Kemudian datang ke dukun-dukun, ke paranormal, percaya dengan tangkal-tangkal dan begitu seterusnya. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena kepalanya penuh dengan khurafat. Kemudian yang ketiga, syirik ini adalah seagung-agungnya atau sebesar-besarnya kezaliman. Sebagaimana perkataan Luqmanul Hakim, inna syirka la zulmun azim. Syirik ini adalah kezaliman yang nyata, bahkan sezalim-zalimnya kezaliman, dan Allah tidak suka dengan kezaliman. Kemudian yang keempat, syirik ini adalah sumber malapetaka, sumber perasaan takut yang mendalam kepada para pemiliknya. Karena orang yang menyekutukan Allah itu sebenarnya dia tidak yakin juga dengan sesembahan yang disembahnya. Apalagi kalau seandainya tangkal dan jimat yang selama ini diandalkannya tiba-tiba tidak berfungsi. Mulai dia ketakutan. Jangan-jangan dukunnya cabul, jangan-jangan dukunnya dusta, jangan-jangan dukunnya palsu. Mulai dia ketakutan di situ. Karena dia bergantung kepada makhluk yang lemah yang tidak memiliki kekuatan. Kemudian yang kelima, syirik ini membatalkan banyak amal saleh yang sudah kita kerjakan. Kalau seandainya manusia hidup dari mulai lahir sampai mati, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dihabiskan malamnya dengan qiyamul lail, dihabiskan siangnya dengan siyamun nahar, dihabiskan hartanya disedekahkan, tapi sebelum kematiannya satu kali menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan yang selama ini sudah dikumpul-kumpul dan ditumpuk-tumpuknya percuma. Karena satu kesyirikan mampu membatalkan semua amalan. Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, maka akan batal seluruh amal. Kalau saja setaraf Nabi SAW saja melakukan kesyirikan, bisa batal amalnya. Macam mana pula kita yang bukan Nabi? Kalau seorang Nabi melakukan kesyirikan, percuma kenabiannya. Lalu kita ini siapa? Maka ingat bahwa kesyirikan ini bisa menghapuskan amal-amal saleh. Maka takutlah dengan kesyirikan. Kemudian yang keenam, syirik ini sababul khulud finnari jahannam. Syirik ini menyebabkan pelakunya di dunia keluar daripada Islam, dan di akhirat masuk neraka dan tidak akan pernah keluar. Karena para pelaku syirik ini akan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Dan lebih daripada itu, kesyirikan ini bisa memecah belah umat. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dalam surah Rum 31, Allah mengatakan, janganlah kalian seperti orang-orang musyrik, orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka terbagi menjadi beberapa kelompok, di mana masing-masing kelompok berbangga dengan kelompoknya. Maka syirik ini bisa memecah belah umat, dan banyak lagi bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan dari kesyirikan di sini. Lah pengarang di sini memulakan babnya dengan menyebutkan bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan. Janganlah kalian menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan selain daripada Allah, padahal kalian tahu bahwa Allah itu zat yang maha esa. Lah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu memahami ayat ini bahwa yang dimaksud andad di sini artinya kesyirikan yang samar. Kesyirikan yang diibaratkan seolah-olah langkah semut yang melangkah di batu yang sangat licin dan berwarna hitam, kemudian di kegelapan malam. Kira-kira semutnya tampak tidak? Semutnya hitam, batunya hitam, di kegelapan malam, apa yang ditampak coba di situ? Artinya di sini Abdullah bin Abbas ingin mengatakan bahwa ada kesyirikan itu yang lebih halus dibandingkan semut yang merayap di batu hitam di kegelapan malam. Sebagian para ulama mengatakan maksudnya di sini adalah dua jenis syirik. Pertama riya dan ujub, dan yang kedua syirik-syirik lafaz yang keluar dari lisan kita. Nanti dicontohkan di sini.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang pertama maksud fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, menurut pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, adalah kesyirikan yang jauh lebih samar dibandingkan semut yang merayap di kegelapan malam di batu licin yang sangat hitam. Maksudnya, para ulama mengatakan maksudnya adalah riya. Karena riya ini ikhwan, terkadang datangnya itu tanpa disadar. Awalnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, ngaji betul, solat, khusyuk, semuanya tidak ada masalah. Tiba-tiba di tengah jalan entah siapa yang menggerakkan, tiba-tiba karena dia menjadi imam yang tadinya biasa saja bacaannya, tiba-tiba dipanjangkan. Karena di belakangnya ada makmum, mungkin pejabat lagi solat di belakang. Ataupun mungkin orang-orang yang sedang bersedekah, awalnya dia ada niat sedekah sebenarnya, dia tidak ada niat ingin pamer, tapi entah kenapa di tengah-tengah dia bersedekah, pamer pula dia. Ketika kemudian yang menerima sedekah mengatakan, bagaimana ibu bapak kalau nama ibu saya cantumkan saja di papan? Kata kita, ya tidak apa-apa, terserah. Ini kan juga mau pamer sebenarnya, padahal dia bisa menolaknya kan. Tidak usah, bisa saja nolak kan. Ya, ini tidak usah sambil ngasih spidol, tulis saja katanya. Jadi riya ini terkadang datangnya seperti semut saja. Bayangkan coba, kadang-kadang kita ini sedang jalan, tahu-tahu ada semut di atas baju. Kita tidak tahu kapan dia jalan coba. Tahu-tahu ada di atas kepala saja semut itu. Kapan dia naik dari tanah kemudian ke kaki, ke lutut, ke pusar sampai ke kepala itu. Nah ini terjadi kepada semut. Tetapi Rasul mengatakan riya itu jauh lebih halus dibandingkan semut yang merayap di badan kita. Tahu-tahu riya saja, padahal enggak ada niat riya, tahu-tahu riya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu karena riya itu tidak mungkin terjadi kecuali karena tiga perkara. Pertama, karena jahil. Orang jahil ini mudah melakukan riya. Yang kedua, karena tamak. Tamak terhadap apa yang ada pada manusia. Kemudian yang ketiga, karena dia merasa lezat dengan sanjungan dan pujian. Inilah yang mengakibatkan kenapa riya muncul. Karena jahil, karena tamak terhadap dunia, dan karena lezat ketika dipuji dan juga disanjung manusia, muncul riya. Makanya kenapa para ulama mengatakan supaya kita tidak terjatuh kepada riya, pertama, rasakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedang melihat kita. Artinya tanamkan muraqabah. Kedua, berusaha setiap amalan yang kita amalkan itu sembunyikan. Jangan sampai diketahui manusia, kecuali memang amalan-amalan yang sifatnya syiar yang harus diketahui manusia, seperti kurban, solat id dan yang lainnya. Tapi dasarnya amalan itu harus ditutup sebenarnya. Tidak boleh ditampakkan, karena menampakkan amalan itu terkadang merangsang orang untuk riya. Makanya lihat seorang ulama namanya Zainul Abidin. Zainul Abidin, namanya Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, cicit Nabi SAW, satu-satunya keturunan Husain yang hidup di zaman itu, dan dia selamat dari peristiwa Karbala. Husain ini kan diberikan anugerah oleh Allah kekayaan yang banyak, tapi dia orang yang paling menyembunyikan amalannya, sehingga orang-orang miskin dan fuqara mengatakan bahwa kami tidak pernah melihat Zainul Abidin menyumbangkan hartanya, padahal dia orang kaya. Orang-orang miskin ini tidak tahu diri, padahal setiap malam Ali ibn Husain atau Zainul Abidin ini memanggul gandum, kemudian meletakkan di rumah-rumah fuqara wal masakin kota Madinah. Minimalnya satu malam dia letakkan 70 pintu, dan tidak pernah kekurangan. Dia tahu kapan habis, kapan masih ada. Kalau sudah waktunya habis, maka dia akan datang meletakkan gandumnya lagi. Begitulah hari-harinya Zainul Abidin menghabiskan ibadah, bersedekah dengan sedekahus sir, sedekah yang tidak diketahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baru diketahui kapan? Setelah dia meninggal, di mana pemandi jenazahnya menceritakan bahwa di bahu kanan dan kiri Zainul Abidin ini seperti pekerja kasar, penuh dengan kapalan, karena biasa memanggul gandum. Seiring dengan kematian Zainul Abidin, hilang pula tuh gandum-gandum yang biasa diletakkan di rumah fuqara wal masakin, sehingga manusia geger satu kota Madinah, dan mereka baru tahu siapa yang selama ini memberi makan mereka setiap malam. Yang mereka tuduh pelit, rupanya dia pula yang dermawan. Itulah bagaimana kemudian
Zainul Abidin menjadi percontohan kalau kita ingin terbebas dari riya. Maka yang kedua, al-hirsu ala kitmanil a'mal, upayakan sembunyikan amal kita. Kemudian yang ketiga, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bagaimanapun doa itulah yang menjadikan hati kita semakin tetap. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana caranya aku bisa berlepas diri dari kesyirikan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Abu Bakar, ucapkanlah zikir ini selepas salatmu. Kemudian Rasul mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku memintakan ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak pernah aku ketahui. Maka Nabi SAW, kalau engkau membaca zikir ini selepas salat, maka engkau akan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Maka berdoalah dengan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Yang keempat, lihatlah akibat orang-orang yang riya, baik di dunia ataupun di akhirat. Orang yang riya ini, ikhwatu fiddin, di dunia saja sesak dadanya kalau kurang pujian. Kadang-kadang amalan yang sudah diamalkan menjadi penyesalan dalam hidupnya. Kenapa saya banyak-banyak nyumbang kalau pujiannya cuma satu baris? Kenapa saya lebih-lebihkan sumbangannya kalau hanya sekalimat, dua kalimat saja yang ditulis, katanya. Harusnya kan satu buku tuh dia memuji saya. Kalau perlu mungkin dicorong-corong speaker. Kadang-kadang orang yang riya itu sakitnya dalam sekali kalau sedikit pujiannya. Di dunia saja sudah tersiksa tuh, apalagi di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada orang-orang yang riya, idza juziyan nasu bi a'malihim. Nanti pada hari kiamat, apabila manusia sudah dibalas terhadap amal-amal mereka, maka Allah berfirman kepada orang-orang yang riya, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Kalian jangan datang kepadaku minta balasan, kata Allah. Cari orang-orang yang dulu di dunia kalian minta pujiannya. Cari orang-orang yang dulu di dunia yang kalian minta sanjungannya, minta balasan kepada dia. Diusir oleh Allah. Ketika manusia datang kepada Allah minta balasan, Allah mengatakan, ngapain kalian datang kepadaku? Carilah balasan itu daripada orang yang kalian minta sanjungannya. Tersiksa di akhirat karena amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menghindari riya adalah berusaha untuk berijtihad, menambatkan selalu hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bermujahadah. Setiap kali ada rasa riya, balikan lagi ke ikhlas. Setiap kali muncul riya, balikan lagi ke ikhlas. Seperti antum salat, Allahu Akbar, ikhlas. Di tengah-tengah riya, balikan lagi ke ikhlas sampai salam, supaya salatnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama, penafsiran fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kata Abdullah ibn Abbas, maksudnya adalah syirik yang lebih halus dibandingkan semut yang merayap di batu hitam di kegelapan malam. Maksudnya adalah bahaya riya. Yang kedua, bahwa yang dimaksud perkataan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun adalah kesyirikan yang sangat halus, di mana manusia tidak menyadarinya, adalah syirik yang berkenaan dengan lafaz. Terkadang kita ini mengucapkan kalimat-kalimat, tidak sadar rupanya kalimat yang kita ucapkan itu ada kesyirikan di situ. Walaupun sekali lagi mungkin tidak sampai syirkul akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi minimalnya jatuh kepada syirkul asghar. Dan sekecil-kecilnya syirkul asghar, dosanya lebih besar dibandingkan zina, membunuh, berzina, dan begitu seterusnya. Dan itu tidak disadari, terlontar begitu saja. Seperti apa contohnya? Di sini contohkan beberapa kalimat. Seperti seseorang mengatakan wallahi wa hayati, demi Allah dan demi hidup, bahkan demi hidupku. Kalimat ini tidak boleh diucapkan karena menggandengkan sumpah dengan kalimat waw, artinya menyamakan sumpah Allah dengan sumpah makhluknya. Demi Allah dan demi dirimu dan demi kehidupan. Kalimat-kalimat ini adalah termasuk bagian daripada syirkul asghar, syirik kecil. Atau contoh yang lain, kalau bukan karena anjing tetangga ribut, tentu pencuri-pencuri itu akan masuk ke rumahnya. Nasib baik ada anjing dia yang menyelamatkan rumah saya.
Bayangkan, yang menyelamatkan rumah dia Allah, tapi kemudian disandarkan kepada anjing. Apa tidak kufur nikmat dia? Anjing bisa apa emangnya? Atau kalau bukan karena teriak-teriak angsa itu, yang ribut-ribut itu, tentu pencuri ini akan masuk sembarangan ke rumah. Apa urusan angsa dengan pencuri? Ingat bahwa angsa itu bisa bicara, sehingga dia bersuara. Siapa yang membuat suara angsa? Allah. Siapa yang membuat dia bersuara? Allah. Sehingga kemudian maling ini tidak berani karena takut ada orang. Sehingga Allah lindungi. Semua tidak lepas dari Allah. Kenapa pula kemudian didasarkan kepada angsa? Ini kesyirikan namanya. Walaupun syirkul asghar, syirik kecil. Ataupun mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, kalau bukan karena kamu, tentu saya tidak akan sukses. Kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena Allah dan kamu, ini juga tidak boleh. Tapi katakanlah, kalau bukan karena Allah kemudian kamu. Pakai kemudian, jangan pakai dan. Karena dan itu mensejajarkan. Kalau kemudian itu tidak mensejajarkan. Makanya para ulama membolehkan mengganti kalimat waw dengan summa. Kalimat dan kemudian. Maka dibolehkan kalau bukan karena Allah kemudian kamu. Jangan katakan kalau bukan karena Allah dan kamu. Itu kesyirikan. Apalagi Allah ditiadakan, langsung dikatakan kalau bukan karena kamu. Ini lebih kurang ajar lagi ya. Maka, dan itu di masyarakat banyak yang seperti itu. Ada orang-orang yang sok-sokan kan begitu. Kalau bukan karena saya, nah, itu selalu tuh kita dengar kan. Kalau bukan karena saya, kau tidak akan jadi pejabat. Kalau bukan karena saya, kau tidak akan sukses. Kalau bukan karena saya, kau akan begini, begitu, begini, dan macam-macam. Untung ada kamu. Kalau bukan karena kamu. Ini kan kalimat-kalimat yang biasa di masyarakat diucapkan. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menafikan Allah Azza wa Jalla dalam lafaz. Dan ini termasuk kesyirikan walaupun syirkul asghar. Tapi dalam setiap kata, kalau bisa libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam. Kalau bukan karena Allah kemudian jasamu. Kalaulah karena Allah kemudian karenamu. Bahasakan kalimat-kalimat seperti itu supaya kita terhindar dari kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita simpulkan, maka syirik akbar ini, syirik asghar ini ada yang berkaitan dengan riya dan ujub, ada yang berkaitan dengan lafaz-lafaz yang keluar dari lisan-lisan kita. Kemudian pengarang mengatakan, menukil perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kekufuran dan kesyirikan. Maksudnya bersumpah kepada selain Allah adalah kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan kesyirikan maksudnya di sini syirkul asghar, syirik kecil, bukan syirik besar. Karena kalau bicara tentang sumpah, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ada 4 jenis kalimat syirik asghar yang termasuk kategori anda tandingan-tandingan kepada Allah. Yang pertama, bersumpah dengan selain Allah, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dicontohkan, demi hidupku, demi cintaku padamu, demi lautan, demi gunung, demi apalah, pokoknya demi itu. Harusnya kan demi Allah. Kenapa kemudian dia diberikan kepada makhluk? Demi hidupmu, demi hidupku, demi gunung, demi bumi, demi langit, demi apa kan? Maka kalau dia menyebut nama selain Allah, dipastikan kesyirikannya, tetapi syirkul asghar. Yang kedua, menggandengkan sumpah terhadap Allah dengan makhluknya. Dia masih tetap bersumpah dengan Allah, tapi digandengkan dengan sumpah yang lainnya. Wallahi, demi Allah, dan demi hidupmu, dan demi hidupku. Nah, itu kan menggandengkan namanya. Sudah bersumpah atas nama Allah, digandengkan pula dengan sumpah kepada selain Allah. Ini juga syirkul asghar. Kemudian yang ketiga, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Contohnya adalah kalau bukan karena anjing tetangga, kalau bukan karena angsa tetangga, kalau bukan karena sirine tetangga dan begitu seterusnya, tentu rumah saya kebakaran, rumah saya kemalingan, rumah saya kerampokan dan begitu seterusnya. Maka sebenarnya hakikatnya dia telah kufur nikmat. Kenapa?
Karena menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Seolah-olah anjing itulah yang menyelamatkan dia, seolah-olah angsa itulah yang menyelamatkan dia, seolah-olah sirina itu yang menyelamatkan dia. Itu namanya kufur nikmat, ya. Dan contoh sekali yang banyak di masyarakat, umpamanya kita naik sepeda motor nih, boncengan, tiba-tiba dari depan ada kontainer. Karena kelihaian nih si sopir nih yang di depan, piawai dia pakai motor, akhirnya bisa menghindar. Padahal secara logika kena tabrak kontainer, tapi dia bisa menghindar dan selamat. Kata yang dibonceng, untung Pak sopir memang lihai, makanya kita selamat. Tidak boleh kalimat ini. Kenapa? Seolah-olah selamat itu ditentukan karena si sopir tadi. Itu kufur nikmat namanya. Anda selamat bukan karena si sopir. Yang menyelamatkan Anda itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sopir itu sebab saja. Makanya kalimatnya jangan seperti itu. Untunglah sopirnya bagus, untunglah kemudian sopirnya lihai. Mungkin dia sudah pakai SIM, mungkin kalau nggak pakai SIM tak pandai dia. Jadi kalimat-kalimat seperti hindari. Lalu yang benar seperti apa? Kita katakan kalau bukan karena Allah, kemudian Pak sopir. Nah, begitu. Inilah kalimat tauhid. Dibiasakan kalimat seperti itu. Jangan kufur nikmat. Allah yang kasih nikmat tiba-tiba dinasabkan kepada si sopir. Enak kali si sopir itu. Nah, ini juga diantara kufur nikmat yang mendatangkan kepada syirkul asghar. Kemudian yang keempat, menyandarkan kehendak Allah kepada kehendak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyandarkan kehendak Allah kepada kehendak selain Allah. Contoh, ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Kalau bukan karena kamu, tentu saya tidak sukses. Kalau bukan karena saya, tentu engkau akan menggelandang di jalanan. Ini namanya apa? Menyandarkan kehendak Allah kepada kehendak kita. Syirik. Nggak boleh, ya. Soal dia sukses dengan modal kita, betapa banyak orang yang dikasih modal banyak tidak sukses. Bahkan dikasih fasilitas, dikasih ruko, dikasih modal, dikasih ini, dikasih pandangan macam-macam, tahu-tahu tidak sukses juga. Berarti kesuksesan itu bukan karena kita yang ngasih modal, Allah yang membuat orang itu sukses. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, qulillah malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tunzi'ul mulka mimman tasha. Allah lah yang kemudian meletakkan orang jadi raja, mencabut orang dari raja, meletakkan orang jadi pengusaha, mencabut orang dari pengusaha, meletakkan orang jadi kaya, mencabut orang jadi miskin. Itu kehendak Allah. Kenapa kemudian dia mengatakan kalau bukan karena saya aku tidak akan sukses? Sukses itu datang dari Allah. Kita ini sebab. Karena banyak juga orang yang kasih modal tidak sukses. Maka dari sini kita tahu bahwa jangan menyandarkan kehendak yang harusnya kehendak Allah disandarkan pula kepada kehendak kita, kehendak makhluknya. Ingat, kehendak kita itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita katakan seperti itu. Inilah kata Abdullah ibn Abbas, 4 perkara yang jatuh kepada kesyirikan dari syirkul alfad, dari syirik yang dilafadkan. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan di sini, berkata pengarang, la an akhlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqa. Kalaulah aku bersumpah atas nama Allah tapi untuk berdusta, jauh aku sukai dibandingkan aku bersumpah atas nama selain Allah tapi untuk sebuah kejujuran. Kenapa demikian? Karena dosa dusta di bawah dosa syirik. Kalau dia seandainya bersumpah karena Allah, namanya Anda seorang penjual, pedagang, demi Allah, jelas demi Allahnya, ini bahan dari sana nggak dapat, padahal dapat. Ini harganya nggak segitu, padahal segitu. Dia kan berdusta namanya kan. Tapi sumpahnya benar. Dia mengatakan wallahi demi Allah. Yang satunya dia mengatakan demi langit dan bumi, demi siap saya kena petir. Ini dari sana nggak dapat, memang nggak dapat, jujur dia. Tapi nama sumpahnya kenapa bawa petir, coba bayangkan. Kenapa bawa langit dan bumi? Berarti yang kedua ini walaupun dia jujur, tapi dia terjerumus kepada syirkul asghar, syirik kecil, bersumpah kepada selain Allah. Yang pertama, dia dusta, tapi dia tidak melakukan kesyirikan, dan dusta itu hanya dosa besar saja. Dan syirik kecil dosanya jauh lebih besar dibandingkan dosa besar biasa. Makanya Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, kalau saya bersumpah atas nama Allah untuk kedustaan, jauh lebih aku sukai dibandingkan aku bersumpah kepada selain Allah untuk kejujuran. Dari sini kita tahu bagaimana pandangan salaf, pandangan para sahabat tentang kesyirikan. Bagaimana mereka itu takutnya dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga mu'alif
membawakan asar daripada Hudzaifah radhiyallahu an Hudzaifah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Hudzaifah, dari Nabi SAW dia berkata, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Janganlah kalian katakan atas kehendak Allah dan kehendak fulan, tapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Inilah yang membedakan kalimat tauhid dan kalimat syirik. Bedanya di kemudian dan. Kalau pakai dan syirik, kalau pakai pengemudian tauhid. Milih yang mana? Ini dari Hudzaifah bin Yaman. Kemudian yang terakhir, waja'an Ibrahim An-Nakhai, dan juga disebutkan dari Ibrahim An-Nakhai, annahu yakrahu an yaqul a'udzu billahi wa bik. Dia sangat membenci kalau ada orang mengatakan aku berlindung kepada Allah dan berlindung juga dari kamu, katanya. Jauh-jauh kau dari sini, kau dekat-dekat pinjam uang aja, katanya. Aku berlindung dari kamu. Jangan dekat-dekat. Pasti kau ada maunya nih. Aku berlindung kepada dan kamu, jauh-jauh sana. Kalimat seperti ini tidak boleh. Sangat dibenci oleh Ibrahim An-Nakhai. Tapi boleh kita katakan aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Minggir sana. Jangan dekat-dekat. Itu boleh. Jadi sebenarnya rahasianya di kalimat dan kemudian saja sebenarnya. Ini kan sebenarnya mudah di masyarakat kan, hanya mengganti kalimat dan juga kemudian. Kalau ada orang yang mengatakan, ini kan hanya ucapan saja, toh juga orang yang mengucapkannya tidak bermaksud seperti itu. Tidak. Ada satu hadis Nabi SAW mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Kata Nabi SAW, ada seorang hamba itu mengucapkan satu kalimat. Lihat bahasa Rasul, satu kalimat, bukan banyak kalimat, cukup satu kalimat saja. Tapi rupanya satu kalimat ini mengandung kemurkaan Allah. Dia ucapkan tanpa sadar, cukup memasukkan ia ke dalam jahannam yang dalamnya lebih dalam dibandingkan jarak antara timur dan barat. Lihat bagaimana orang ini enggak sadar, kayak orang latah atau mengucapkan sesuatu. Kan enggak sadar orang latah itu. Umpamanya dia kesenggol kakinya, kemudian kaget, kemudian dia mengeluarkan kata-kata yang biasa diucapkan gitu ya, beberapa kalimat. Kalau kalimat ini walaupun latah diucapkan tapi mengandung kemurkaan Allah, cukup memasukkan dia ke dalam jahannam. Macam mana kalau kata-kata itu hari-hari diucapkan kita dengan sadar, tidak gila, waras, maka tentu kalimat itu bisa membahayakan lagi. Maka tidak ada alasan, sebaiknya seorang muslim itu harus menjaga lisannya kepada Allah dan juga menjaga lisannya kepada manusia. Adapun perbedaan antara syirkul akbar dan syirik asghar ini, pertama, syirik akbar ini tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Adapun syirik asghar maka diperselisihkan para ulama, dikembalikan kepada kehendak Allah. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah mau Allah tidak akan ampuni, dibersihkan dulu dosanya baru dimasukkan ke dalam surga, tapi tidak dikekalkan di neraka. Yang kedua, syirik besar ini bisa menghancurkan semua amal, tapi syirik kecil ini menghancurkan amalan tertentu saja yang ditempelinya. Seperti satu hari solat 5 waktu yang riya subuh saja, ya subuh saja enggak diterima. Zuhur, asar, maghrib, isya diterima karena ikhlas. Contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, bahwa syirik akbar ini bisa mengeluarkan dari agama Islam, sementara syirik kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Artinya kalau syirik besar ini berarti apa? Tidak boleh menikah dengan dia, tidak boleh memakan sembelihannya dari dia, bahkan tidak boleh mendapatkan warisannya. Kalau mati dia tidak boleh disolatkan, tidak boleh dikafankan, tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Layaknya dia orang kafir. Dia bukan bagian dari kita, campakkan ke kuburan yang lainnya. Itu kalau syirik besar. Tapi kalau syirik kecil masih muslim, masih boleh nikah dengan dia, masih bisa memakan sembelihannya, masih juga bisa mendapatkan warisnya. Kalau mati masih disolatkan dan begitu seterusnya. Kemudian yang keempat, syirik besar kalau masuk neraka dipastikan dia kekal dan tidak akan pernah keluar. Tapi kalau syirik kecil tidak dikekalkan dan akan memungkinkan keluar. Dan yang terakhir, syirik besar menghalalkan jiwa dan harta untuk diambil. Tapi syirik kecil tidak. Tetap terjaga hartanya, terjaga darahnya, dan tetap dilindungi dalam naungan Islam. Itulah perbedaan antara syirkul akbar dan syirkul asghar. Adapun syirkul akbar jelaslah kan, tidak perlu dijelaskan artinya.
Perkara-perkaranya sudah jelas, seperti menyembelih kepada kuburan, pada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, isti'adzah kepada jin seperti yang dilakukan dukun-dukun, kemudian berdoa kepada selain Allah, minta ke kuburan, minta ke tempat-tempat keramat, minta ke pohon-pohon yang dikeramatkan atau tempat-tempat atau kawah-kawah, gunung-gunung dan lain sebagainya. Atau seseorang berkeyakinan tentang hujan itu betul-betul datang karena bintang fulan, bintang ini dan itu. Dia tidak pernah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi, baik dalam rububiyah, baik dalam uluhiyah, baik dalam bab asma dan juga sifat syirkul akbar ini selalu ada di dalamnya. Maka hati-hati dari kesyirikan, karena bagaimanapun dosa syirik dosa yang tidak akan terampuni selamanya. Makanya Allah di sini mengatakan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lam. Jangan jadikan Allah tandingan kepada selain Allah, padahal kalian tahu bahwa Dia adalah Zat yang Maha Esa. Wallahu alam. Sekira sudah Isya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.